untuk mencapai sebuah puncak, ketika kita ingin mendaki gunung, maka beban bawaan yang kita bawa tentunya harus kita kurangi supaya kita melenggang dengan pasti. Begitu juga kita hidup di dunia, harusnya jangan menumpuk-numpuk harta. Kenapa? Harta yang kita kumpulkan ketika kita di dunia yang justru ini menjadi hambatan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta istirahatan lil mu'minin min ta'abid dunya ba'da ma kanu ya'budun linailis sa'adatil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 4 nasihat sebagai bekal akhirat. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaitannya dengan tema ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar pada sejatinya, pada hakikatnya ini juga pesan kepada kita semua, pesan kepada umatnya tentang 4 hal sebagai bekal menuju akhirat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya melanjutkan tentang 4 bekal sebagai menuju akhirat, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sekelumit tentang siapakah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum beliau menjadi sebagai seorang sahabat Nabi, beliau adalah sebagai mantan preman, mantan penyamun, mantan perampok yang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya menjadi sahabat yang dekat dengan Nabi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu apa yang dipesankan Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar? Yang pertama adalah, ya Abu Dzar, jadidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar atau wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharui perahumu karena laut begitu dalam. Kemudian wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Wa khaffifil himla fa innal aqabata qa'ud. Wa khaffifil himla fa innal aqabata qu'ud. Kemudian wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar yang pada sejatinya ini adalah pesan kepada kita semua. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahru amik. Artinya adalah perbaharuilah perahumu, perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kalimat ini adalah sebuah kalimat konotatif. Kiasan yang dimaksudkan perahu ini adalah niat. Perbaharui niatmu, perbaiki niatmu hidup di dunia. Karena kalau niat kita ini bukan semata-mata karena Allah, maka seluruh amalan hidup kita di dunia ini juga tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya pesan ini, pesan yang disampaikan kepada Abu Dzar yang pada sejatinya, pesan ini kepada kita semua agar kita senantiasa memperbaharui, agar kita senantiasa mengupdate niat kita. Ketika niat kita sudah mulai melenceng, maka kembalikan niat itu, niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan pekerjaan apapun ketika kita di dunia. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, pesan yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Artinya adalah carilah perbekalan. Wahai Abu Dzar, cari perbekalan yang lengkap, cari perbekalan yang sempurna, cari perbekalan yang cukup, karena perjalanan itu sangat jauh. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maksudnya ini adalah perjalanan akhirat. Kita diperintahkan oleh Rasulullah agar kita ketika hidup di dunia ini mencari perbekalan yang memadai, mencari perbekalan yang cukup yang nanti akan kita bawa pulang menuju akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu pesan yang ketiga, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, yang ini sejatinya adalah pesan kepada kita semua, yaitu wahaffifilhimla fa innal aqabata qu'ud. Artinya adalah kurangi bebanmu karena rintangan itu amatlah sulit diatasi. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kenapa kita diperintahkan untuk mengurangi beban? Yang dimaksudkan mengurangi beban di sini adalah agar kita hidup di dunia tidak berorientasi kepada harta. Jangan pernah berpikir untuk menumpuk-numpuk harta, yang sesungguhnya harta yang kita kumpulkan, harta yang kita tumpuk-tumpuk ketika di dunia ini akan menjadi persoalan, menjadi aral melintang yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya membuat sebuah ilustrasi, untuk mencapai sebuah puncak ketika kita ingin mendaki gunung, maka beban bawaan yang kita bawa tentunya harus kita kurangi supaya kita melenggang dengan pasti. Begitu juga kita hidup di dunia, harusnya jangan menumpuk-numpuk harta. Karena apa? Harta yang kita kumpulkan ketika kita di dunia yang justru ini menjadi hambatan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu pesan yang keempat, pesan Abu Dzar, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Pesan yang keempat adalah ikhlaslah di dalam beramal, karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata-kata ikhlas beramal ini artinya agar kita senantiasa berorientasi kepada ingin mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada tendensi apapun ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah ketika di dunia. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin menyimpulkan dari 4 hal nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, yang sekaligus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpesan kepada kita 4 hal sebagai bekal akhirat. Yang pertama adalah memperbaharui niat. Luruskan niat kita, niat semata-mata karena Allah di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Lalu yang kedua, menyiapkan bekal yang cukup. Artinya bekal yang cukup ini menuju perjalanan akhirat. Amal ibadah sebanyak-banyak kita jadikan dunia sebagai ladang bercocok tanam kebaikan, amal ibadah yang nanti akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, agar kita diperintahkan untuk mengurangi beban. Artinya apa? Jangan menumpuk-numpuk harta. Ketika kita dianugerahi harta oleh Allah, maka salurkan harta itu kepada, kita belanjakan harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kita diperintahkan agar kita ikhlas di dalam melakukan sebuah amaliyah ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keriduan Allah. Kita membutuhkan keriduan Allah, tidak mencari keriduan-keriduan yang lain. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 4 nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan bekal kita yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan menjadi bahan pencerahan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.